Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razif Usman, NPM 1947. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pondasi sumuran. Apa itu pondasi sumuran? Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang dan digunakan apabila tanah dasar atau tanah keras terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Persyaratan agar pondasi sumuran dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya dukung harus lebih besar daripada beban yang dipikul oleh pondasi tersebut. Yang kedua, penurunan yang terjadi harus sesuai batas yang diizinkan atau toleransi, yaitu sebesar 1 inci atau 2,54 cm. Ada beberapa alasan pondasi sumuran digunakan dibandingkan pondasi dangkal, yaitu: pertama, bila tanah keras terletak lebih 3 meter, maka jika digunakan pondasi plat kaki atau jenis pondasi langsung lainnya akan menjadi tidak hemat atau galian tanahnya terlalu dalam dan lebar. Yang kedua, bila air permukaan tanah terletak agak tinggi, konstruksi pada beton akan sulit dilaksanakan karena air harus dipompa keluar lubang. Pada dasarnya, pembuatan pondasi sumuran dilakukan dengan memasang sumuran yang berupa pipa beton berdiameter 1 meter, 2 meter, 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter, hingga 4 meter. Sedemikian rupa di dalam galian tanah. Kemudian, di dalam sumuran tersebut diisi dengan terbuat dari gabungan beton dan batu kali. Setelah pondasi jadi sempurna, di atas pondasi ini dibangun struktur kolom yang menjadi pegangan bagi dinding bangunan. Berikut ini panduan memasang pondasi sumuran, antara lain alat dan bahan yang digunakan, yaitu pipa beton, semen, pasir, kerikil, batu kali, air, cangkul, skop, linggis, ember, meteran. Langkah-langkah pengerjaan pondasi sumuran yaitu: pertama, buatlah galian tanah dengan ukuran sesuai diameter pipa beton di lokasi yang akan dibangun pondasi dengan memakai cangkul. Untuk mempermudah pekerjaan galian tanah, pakai cangkul yang mempunyai pegangan lebih pendek. Setelah galian tanah mencapai kedalaman 80-100 cm, masukkan pipa beton yang pertama ke dalamnya. Hati-hati ketika memindahkan pipa beton ini, pastikan sempurna masuk ke dalam lubang galian tanah. Selanjutnya, lanjutkan kembali penggalian tanah di daerah rencana pembuatan pondasi tersebut. Ingat, lakukan pekerjaan ini dengan lebih hati-hati mengingat sudah ada pipa beton di dalamnya. Jangan khawatir, selama Anda meneruskan galian tanah, pipa beton akan menurunkan levelnya sesuai dengan kedalaman permukaan tanah di dalam lubang galian. Pekerjaan penggalian tanah dilarang sesudah mencapai lapisan tanah yang keras. Biasanya lapisan tanah ini berada di kedalaman yang berkisar antara 2-3 meter. Setelah itu, masukkan pipa beton kedua ke dalam lubang galian sempurna di atas beton yang pertama. Masukkan lagi pipa berikutnya hingga ketinggian susunan pipa setara dengan level permukaan tanah. Cek sekali lagi untuk memastikan pipa-pipa beton tersebut tersusun dengan benar. Agar susunan pipa-pipa beton terangkai kuat, Anda sanggup menambal celah-celah dengan adukan semen dan pasir. Biarkan tambalan ini selama beberapa. Semoga mengering sebelum Anda benar-benar menutup sumuran. Buat adukan beton sebagai pengisi pondasi sumuran yang terdiri atas semen, pasir, kerikil, dan air. Pastikan semuanya bahan-bahan ini tercampur rata sebelum digunakan. Masukkan batu kali terlebih dahulu ke dalam sumuran hingga ketinggian mencapai 50 cm. Tuangkan adukan beton di atasnya. Atur sedemikian rupa sehingga adukan beton ini sanggup masuk ke celah-celah tumpukan batu kali yang mengikatnya.
Masukkan lagi batu-batu kali ke dalam sumuran hingga ketinggian bertambah 50 cm. Jangan lupa tuangkan lagi adukan beton di atas gundukan batu kali tersebut. Demikian langkah-langkah seterusnya hingga seluruh volume sumuran terisi penuh oleh adukan beton. Baiklah, demikian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.